Teman-teman banyak yang menganggap kalau elemen fire ini tuh cuman soal damage besar ya. Jadi kalau kita pakai elemen fire ini tuh tujuannya cuma satu nih, membakar lawannya secepat mungkin lalu menang lewat DPS guys. Nah setelah aku lihat lebih dalam dari skillnya UR Palmon elemen fire, sebenarnya elemen ini tuh jauh lebih kompleks dari yang terlihat. Nah elemen fire ini itu bukan cuma sekedar damage elemen ya, tapi dia itu bekerja seperti combo elemen guys. Nah, setiap palmon itu memiliki fungsi yang berbeda dan damage besarnya biasanya muncul dari kombinasi skill yang saling mendukung, guys. Oke, di video kali ini kita akan bahas ya untuk role awareness-nya dari UR Palmon elemen fire supaya kita bisa memahami sebenarnya bagaimana sih elemen fire ini tuh bekerja di dalam satu squad. Sebelum kita bahas untuk palmon satu persatu, kita akan bahas terlebih dahulu untuk struktur dasarnya dari squad di Palmon Survival. Ya, di dalam satu squad Palmon ini tuh ada 7 slot Palmon guys. Ya, dengan komposisi itu 3 Palmon itu di front line, lalu 4 Palmon itu di back line. Nah, biasanya front line itu digunakan untuk menahan damage, membuka fight, dan menjaga formasi tim guys. Sedangkan untuk back line biasanya berfungsi sebagai damage dealer, support, atau utility. Nah, masalahnya guys, banyak player yang menyusun squad dari elemen fire ini itu hanya berdasarkan dari elemennya aja. Padahal banyak situasi ya kalau damage fire itu tidak berdiri sendiri guys. Kalau kita lihat dari sistemnya fire element itu dari skill Palmon elemen fire ini ya guys ya, itu hampir semuanya itu berkaitan dengan burn effect guys. Ya, artinya damage fire-nya itu biasanya itu meningkat ketika lawannya itu sudah terkena burn terlebih dahulu. Nah, jadi kalau di elemen fire dia itu bekerja itu seperti combo system guys. Ada yang memulai burn, ada yang membuat kuat damage-nya itu ketika musuhnya itu mulai terbakar. Dan ada juga yang palmonnya itu memanfaatkan kondisi itu untuk menghasilkan damage yang jauh lebih besar guys. Jadi untuk fire element itu sebenarnya bukan hanya soal DPS tinggi ya, tapi tentang sinergi skill dalam satu tim guys. Lalu bagaimana dengan role-nya dalam elemen fire ini? Nah, kalau kita lihat guys dari seluruh UR Palmon yang elemennya fire ini, itu sebenarnya role mereka itu cukup jelas terbagi. Ya, secara umum sih ada beberapa fungsi utama ya dalam fire team ya. Yang pertama adalah core damage dealer yang memberikan damage utama guys. Lalu yang kedua adalah burn enabler, yaitu si Palmon itu bisa memberikan efek burn agar skill yang lainnya itu bisa bekerja lebih maksimal. Nah, lalu yang ketiga adalah pressure damage. Ini bisa nyerang posisi penting ya, seperti backline-nya dari lawan kita guys. Nah, yang keempat adalah support sama risk engine guys. Ini yang membantu rotasi skill dari tim kita guys. Dan yang terakhir adalah frontline tank yang menjaga stabilitas squad kita. Oke, sekarang kita akan bahas satu persatu untuk contoh palmonnya. Kita mulai dari frontline tank terlebih dahulu guys. Di sini ada si Ember Gaze. Dia ini berfungsi sebagai tank utama dalam fire team. Kalau semisal kalian udah punya ya. Karena dia ini bisa didapatnya dari aura altar dan kalian udah di season 1 guys. Nah, disinilah kalau dia ini bisa memiliki skill shield itu yang menyerap damage lalu dia letakkan kembali menjadi damage area guys. Nah, selain itu guys, attack-nya si Ember Gaze itu juga bisa meningkat setiap kali dia menerima damage dari lawan. Nah, artinya semakin lama battle berlangsung, si Ember Gaze ini ya itu biasanya berubah dari sekedar tank menjadi semi damage dealer guys. Ya, ini yang membuat dia itu cukup stabil ya kalau dia menjadi frontline dalam fire team. Lalu yang kedua itu ada si frontline bruiser, itu yaitu si Magmolin. Ya, ini termasuk palmon yang mudah didapat ya guys. Nah, si Magmolin ini dia itu sering digunakan sebagai frontline. Kenapa? Karena si Magmolin itu mempunyai mekanisme yang cukup menarik guys. Jadi ketika dia menerima damage, itu ada kemungkinan dia itu bisa memberikan burn damage balik ke lawannya. Jadi kayak counter attack gitu guys. Nah, selain itu guys, skill Mega Evolution-nya juga dapat memanggil Volcano Damage Area yang terus memberikan tekanan ke seluruh tim lawan. Nah, artinya ya si Magmolin ini tuh bukan cuma sekedar tank ya. Dia itu lebih cocok disebutnya tuh bruiser frontline. Jadi dia tuh bisa menahan damage sekaligus bisa memberikan tekanan balik. Lalu yang rule ketiga itu ada si burn enabler, yaitu si Revontulet ini guys. Ya, ini dia itu termasuk burn enabler.
ya. Jadi banyak player itu yang menganggap ya tuh Revon Tulet itu hanya sebagai damage dealer biasa. Padahal guys, sebenarnya ya perannya itu dia tuh cukup penting untuk fire team kita. Jadi si Revon Tulet ini ya dia tuh bisa memiliki skill yang memberikan burn effect sekaligus meningkatkan damage fire-nya ke Palmon lainnya guys. Artinya dia itu bisa berfungsi sebagai damage amplifier. Nah, ketika si lawannya ini sudah terkena burn, damage dari Palmon lain itu bisa meningkat cukup signifikan, guys. Itulah sebabnya si Revon Tulet itu sering menjadi salah satu fondasi dalam komposisi fire team kita. Lalu role keempat itu core damage dealer, ada si Blessil guys. Ya, ini Blessil ya, ini juga cukup mudah untuk didapat ya. Blessil ini tuh biasanya ya dia itu berfungsi sebagai damage utama dalam fire team. Dia tuh juga DPS untuk backline ya. Nah, skillnya si Blessil itu dia itu termasuk scaling damage yang cukup tinggi guys. Selain itu dia juga bisa memberikan damage tambahan kepada musuh yang sudah terkena burn. Nah, karena itulah ya, Blessil itu sering berfungsi sebagai finisher DPS lah. Ya. Nah, dalam banyak situasi guys, si Blessil ini tuh bukan Palmon yang memulai combo. Jadi dia ini itu Palmon yang bisa menyelesaikan damage-nya dari combo tersebut. Untuk role selanjutnya adalah pressure damage. Ini si Hufrit guys. Ya, ini dia. Ini termasuk Palmon yang mudah didapat ya. Oke, Palmon ini tuh cukup efektif ya kalau kalian pakai untuk menekan formasinya lawan. Jadi skillnya itu dia itu bisa menyerang backline-nya lawan, dan jika targetnya sudah terkena burn ya, itu serangannya itu juga bisa memberikan efek stun guys. Jadi artinya ya, si Hufrit ini sangat efektif untuk mengganggu unitnya lawan tuh yang penting-penting yang di bagian belakang itu guys ya, seperti misalnya tuh ada healer, ada support, dan ada mage DPS. Nah, dengan begitu guys, tim lawan itu bisa kehilangan stabilitasnya itu lebih cepat. Role selanjutnya masih DPS, yaitu secondary damage guys. Ada si Pipistrigoi. Nah, Palmon ini ya guys ya, biasanya itu berfungsi sebagai secondary damage dealer. Jadi skillnya si Pipistrigoi itu dia itu bisa memiliki serangan area yang cukup kuat guys. Selain itu, damage-nya juga meningkat terhadap target yang masih memiliki HP tinggi. Artinya guys, si Pipistrigoi ini ya, itu cukup efektif untuk membuka battle dan melemahkan formasi musuh sejak awal. Sekarang kita masuk ke role support guys. Ini ada si Escavier. Nah, ini Palmon yang tukang masak ya. Jadi dia ini tuh fungsinya itu untuk support dalamnya fire team guys. Jadi si Escavier ya itu punya skill bisa meningkatkan attack-nya Ellie sekaligus membantu mengembalikan rig ya. Jadi dengan rig yang lebih cepat terisi, skill dari timnya kita itu bisa digunakan lebih sering. Jadi attack-nya tuh, skillnya tuh bisa sering keluar terus guys ya. Nah, dalam battle guys yang cukup panjang, ini bisa menjadikan keuntungan yang besar buat timnya untuk elemen fire. Dan yang terakhir ada role utility, yaitu si Spookebo. Oke, ini Palmon baru ya. Aku belum tahu di server kalian yang baru apakah sudah keluar atau belum. Coba sih kalian isikan aja di kolom komentar guys, apakah udah keluar atau belum ya. Nah, ini Palmon guys, ini fungsinya itu sebagai utility. Jadi dia itu memiliki kemampuan itu cukup unik lah gitu. Skillnya itu dia itu bisa meningkatkan attack seluruh Palmon bahkan ketika tidak sedang dideploy. Ini keistimewaan dari Palmon ini guys. Ya, jadi artinya si Spookebo ini bisa memberikan buff global tanpa harus selalu masuk ke dalam squad utama. Dan inilah yang membuat cukup fleksibel guys untuk berbagai komposisi. Ya, ini Palmon yang nampaknya itu gimana ya? Ya, Evo gak punya, Mega Evolution gak punya, tapi dia itu pengaruhnya secara global guys. Kesalahan komposisi untuk fire tim ya, itu yang cukup sering terjadi adalah kita terlalu fokus pada damage. Ya, contohnya squad yang berisi terlalu banyak DPS tanpa stabilitas dari frontline. Nah, squad itu seperti ini itu memang memiliki damage gede guys. Tapi ketika battle berlangsung lama, tim kita itu bisa kehilangan stabilitas karena kita nggak memiliki cukup sustain di depannya. Oke, sekarang kita akan bahas untuk contoh komposisi dari fire squadnya ya.
Nah, kalau untuk frontline itu kita bisa ambil Embergeist, di sini aku belum punya ya. Lalu bisa ambil Magmolin, lalu bisa ambil Hufrit guys. Oke, untuk bagian backline-nya kalian bisa ambil Blaze. Ya, ini Hufrit taruh di depan gini nggak apa-apa. Oke. Ya, lalu kalian juga bisa ambil Revontulet di bagian belakang ya, backline. Lalu bisa kalian masukin Pipistrigoi sama Spokebo. Ya, ini menjadi lengkap kalau kita memiliki Embergeist sebenarnya. Kalau kalian nggak memiliki Embergeist, kalian bisa masukin Escavier, guys. Oke. Nah, disinilah ya kalau di dalamnya elemen fire itu kan ada 8 juara Palmon ya. Embergeist tuh kalau nggak punya ya mau nggak mau kita masukin semuanya. Tapi jangan lupa guys, Hufrit ini kalian letakin di bagian paling depan ya. Oke, bukan di belakang. Kalau secara defaultnya dia di belakang. Kesimpulan penting yang kita harus tahu dari fire element adalah ya itu fire itu bukan hanya sekedar damage besar guys. Jadi elemen ini itu sebenarnya bekerja melalui kombinasi burn effect dan sinergi dari skillnya antar Palmon. Nah, ketika kita udah memahami role dari setiap Palmon ini, nah elemen fire ini tuh bisa menjadi jauh lebih efektif pada saat kita pakai untuk battle. Nah, kalau teman-teman biasanya menggunakan elemen fire di dalam satu squad ya, coba deh kalian perhatiin komposisi squad kalian guys. Apakah udah seimbang ataukah justru terlalu fokus pada damage? Nah, menariknya juga guys, kalau kalian share di kolom komentar untuk squad elemen fire kalian yang biasanya kalian gunakan ya, yaitu siapa tahu bisa jadi referensi untuk player lainnya juga. Oke, kalau kalian rasa video ini bermanfaat, kalian bisa share ke teman-teman kalian di satu server. Dan kita akan berjumpa kembali di video berikutnya. Bye-bye guys.